Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, Shalom. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, hari tanggal 17 Agustus tahun 2021, gitu ya. Kalau kita bicara kemerdekaan, tentunya kita tahu bahwa negara kita sudah dibebaskan dari segala bentuk penjajahan sehingga kita menjadi satu bangsa yang merdeka. Tetapi kalau kita bicara dalam kekristenan atau dalam kehidupan kerohanian kita, kemerdekaan berarti bukan cuma sekedar kita dimerdekakan secara lahiriah, bagaimana kita tidak lagi dalam perbudakan, tetapi yang dimaksud kemerdekaan dalam kekristenan atau dalam hal kerohanian itu adalah bagaimana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan barusan kata firman Tuhan dikatakan bahwa apabila anak itu, yaitu Yesus sendiri, memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka, gitu ya. Nah, seringkali ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan hari ini, tentang bagaimana kemerdekaan di dalam Tuhan, gitu ya. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa di dalam kekristenan atau di dalam Tuhan kita seringkali malah merasa banyak dibatasi. Kita tidak boleh mabuk-mabukan, kita tidak boleh bertato atau minuman keras, kita tidak boleh kawin cerai dan segala macam. Seakan-akan orang berasa bahwa di dalam Tuhan justru seakan-akan menjadi banyak pembatasan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, justru di dalam Tuhan itulah kita menemukan sebuah kemerdekaan. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan suatu kebebasan, tetapi pada dasarnya di balik kebebasan itu adalah suatu perbudakan, gitu ya. Orang dunia mungkin menawarkan kita boleh dengan bebas mau merokok semaunya bebas, tetapi tanpa kita sadar kebebasan yang diberikan justru menjadikan kita jadi budak daripada kecanduan dari rokok tersebut. Itu salah satu contohnya, gitu ya. Dunia menawarkan hal-hal lain dalam bentuk kebebasan, di mana seorang boleh mabuk-mabukan sesukanya, seorang boleh melakukan apapun sesukanya, dan itu dianggap sebagai satu kebebasan, dan orang seringkali mencari kebebasan itu. Tetapi itu adalah jebakan dari dunia, bahwa justru di balik kebebasan itu orang-orang diperbudak dari itu semua, gitu ya. Orang menjadi satu kecanduan dengan rokok, orang menjadi kecanduan dengan obat-obatan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda dengan kebebasan di dalam atau kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan di dalam Tuhan seringkali kita memandang sebagai suatu pembatasan, tetapi justru itu adalah suatu kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan, jika anak itu memerdekakan, maka kamu pun benar-benar merdeka, gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kita semua manusia, pada dasarnya manusia butuh kebebasan, pada dasarnya manusia butuh kemerdekaan, pada dasarnya manusia ingin melakukan sesuatu yang dia mau untuk dia lakukan itu semua. Tetapi jangan salah saudaraku, seringkali dunia menawarkan kebebasan, tetapi justru kebebasan ditawarkan dunia itu di dalamnya ada unsur perbudakan yang membuat kita menjadi budak dari semuanya, gitu ya. Kita menjadi budak dari dosa dan kita melakukan itu tanpa kita bisa melepaskan diri, gitu ya. Dalam kekristenan, dalam kehidupan kerohanian kita, Yesus datang untuk membebaskan kita. Yesus datang memerdekakan kita dari perbudakan dosa, gitu ya. Mungkin seringkali kita merasa kalau jadi orang Kristen seminggu sekali kita harus ke gereja, kita harus berdoa, kita harus baca firman Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa itu bukan suatu kebebasan, tetapi ketahuilah di balik sesuatu yang kita anggap sebagai satu pembatasan, justru itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan bahwa jika anak manusia itu membebaskan, kalau anak itu yaitu Yesus Kristus yang memberikan kemerdekaan, maka kita pun benar-benar merdeka, gitu ya. Dalam Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8 ayat 36 yang tadi kita udah bacakan, anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, gitu ya. Kita menjadi hamba kebenaran dan kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Waktu kita mengetahui kebenaran, justru kita mengalami kebebasan. Kita tidak diperbudak oleh dosa, kita tidak diperbudak oleh segala sesuatu, justru kita mengalami kebebasan yang sejati. Kemerdekaan kita dapat melalui Yesus. Kemerdekaan kita dapat melalui kebebasan kita dari dosa, di mana Yesus sudah menanggung setiap dosa kita, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa, gitu ya. Yang tadi saya sudah bilang, dunia menawarkan kebebasan, tetapi sebenarnya di balik kebebasan itu ada suatu perbudakan yang mengikat kita. Betul, dunia menawarkan rokok, dunia menawarkan segala sesuatu, kebebasan untuk kita melakukan apapun juga, tetapi tanpa kita sadar, itu semua membuat kita jadi diperbudak oleh itu semua, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Kemerdekaan hanya kita dapat melalui darah Kristus yang membebaskan kita dari dosa,
gitu ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jelas saudaraku, dalam 2 Petrus 2 ayat yang 19 dikatakan mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain. Ini orang-orang dunia menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Gitu ya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jelas saudaraku, mungkin kita berpikir, oh kalau saya di luar Tuhan, saya mau berjudi, saya mau melakukan apa, sepertinya bebas. Tetapi ketahuilah bahwa itu membuat kita diperbudak. Gitu ya. Justru pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami kebebasan di dalam diri kita bisa tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan kita, dan itulah kata firman Tuhan. Jelas aku, melalui video yang singkat pada tanggal hari ini 17 Agustus 2021, kita ingin sama-sama melihat, mari datang pada Tuhan, hanya pada Dialah kita memperoleh kemerdekaan. Betul, bangsa kita sudah dimerdekakan. Dari sejak tahun 45 kita sudah mengalami kemerdekaan dari segala perbudakan penjajahan. Tetapi kemerdekaan dari dosa itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi mari Anda dan saya, kalau kita masih hidup di dalam dosa, Anda sedang diperbudak. Anda dan saya belum dimerdekakan. Dan kemerdekaan hanya bisa kita dapat apabila kita datang kepada Yesus, dan anak manusia itu membebaskan kita dengan darahnya, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa. Hiduplah dengan penuh kebebasan, hiduplah dengan penuh sukacita, karena Yesus yang membebaskan kita. Oke, makasih sudah menonton. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.